Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nathul Husnaini, NIM T 2018-4070. Saya dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Sedangkan dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tes, ujian dan percobaan. Dan dalam bahasa Arab ditulis dengan imtihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi, karakteristik suatu objek. Dalam pembelajaran, objek ini dapat berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi, dan sebagainya. Tes merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Jemari Mardapi, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes dapat juga diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan maupun pernyataan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah tentang pengertian tes standar. Secara sempit, tes standar berarti tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, dapat diterapkan pada beberapa objek, mencakup wilayah yang luas. Untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya telah diuji cobakan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, istilah standar dalam tes ini dimaksudkan bahwa semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sejumlah pertanyaan dikerjakan dengan menggunakan petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Dengan demikian, maka seolah-olah ada suatu standar atau ukuran sehingga diperoleh suatu standar penampilan atau performance, dan penampilan kelompok lain dapat dibandingkan dengan kelompok standar tersebut. Yang ketiga adalah kegunaan tes standar. Secara singkat, kegunaannya adalah yang pertama, jika ingin membuat perbandingan. Yang kedua, jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon tersebut. Secara garis besar, kegunaan tes standar adalah yang pertama, membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individual atau kelompok. Kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai suatu bidang studi untuk individual atau kelompok. Ketiga, membandingkan prestasi siswa berbagai sekolah atau kelas. Yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode atau waktu tertentu. Tujuan dari tes standar menurut Lehman yaitu yang pertama, keputusan pembelajaran seperti diagnosis atau grading. Yang kedua, panduan keputusan dalam penempatan pendidikan dan domain personal. Yang ketiga, keputusan administrasi seperti seleksi, klasifikasi, dan perencanaan kurikulum. Yang keempat, keputusan berkaitan dengan riset. Jenis-jenis tes standar antara lain. Yang pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan ini memberikan perkiraan tingkat intelektual umum dengan sampling kinerja seseorang pada berbagai tugas. Yang kedua adalah tes bakat. Tes bakat ditujukan untuk prediksi kinerja siswa dalam perilaku spesifik. Tes yang tersedia untuk mengukur bakat bagi banyak mata pelajaran tertentu, seperti bahasa asing, seni, musik, dan matematika. Sebuah kecenderungan utama dalam pengujian pendidikan adalah perkembangan dari pengujian yang mengukur berbagai macam bakat yang berkaitan dengan keberhasilan kejujuran skolastik. Yang
Ketiga adalah tes prestasi. Tes prestasi banyak tersedia. Beberapa tes dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai fakta yang spesifik, pemahaman siswa, dan penguasaan prinsip-prinsip dasar. Meskipun tes prestasi telah dikritik atas dasar sosial, tes tersebut mungkin yang paling valid, dapat diandalkan, dan berguna untuk penelitian pendidikan. Yang keempat adalah tes diagnostik. Tes diagnostik adalah bentuk tes prestasi, namun tes prestasi biasanya menghasilkan skor tunggal menunjukkan angka tingkat umum prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu. Beberapa tes diagnostik digunakan umum adalah yang pertama, Stanford Diagnostic Reading Test, Stanford Diagnostic Mathematics Test, dan Diagnostic Screening Test. Yang kelima adalah mengukur kreativitas. Cara untuk mengidentifikasi dan melatih kreativitas seseorang adalah masalah utama dalam penelitian pendidikan selama 2 dekade. Sangat mengejutkan bahwa ternyata telah banyak berkembang pula cara untuk mengukur kreativitas pada waktu 2 dekade ini. Alasannya dalam melakukan penelitian dalam kreativitas adalah meningkatkan ketertarikan para pendidik terhadap faktor-faktor non-intelektual seperti kreativitas dan personalitas dalam pencapaian siswa di sekolah. Yang keempat adalah self-report dalam pengukuran kepribadian. Pengukuran ini digunakan secara berkelanjutan dalam penelitian pendidikan untuk menggambarkan karakteristik kepribadian kelompok yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, seperti kelompok minoritas, kelompok anak-anak yang kurang beruntung, dan sebagainya. Mereka juga menggunakan cara tersebut dalam penelitian yang dilakukannya untuk melihat keterkaitan antara karakteristik seseorang dengan faktor-faktor lainnya, seperti tingkat kecerdasan, prestasi dalam kelompok, atau popularitas. Yang ketujuh adalah teknik proyektif. Istilah-istilah teknik proyektif ini dipopulerkan oleh Frank Elka. Salah satu keuntungan yang diklaim sebagai teknik proyektif atas diri sendiri laporan persediaan adalah bahwa mereka kurang tunduk pada berpura-pura. Teknik proyektif yang paling banyak digunakan adalah uji Rorschach dan tes apprehension tematik. Di Rorschach, subjek menanggapi satu percikan tinta, sedangkan dalam TAT, subjek menanggapi suatu set gambar. Sekarang adalah tentang penilaian. Kita belajar tentang pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Haryati, penilaian berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Haryati, penilaian merupakan istilah yang mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan siswa dengan cara menilai untuk kerja individu, peserta didik maupun kelompok. Yang kedua adalah pentingnya penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dalam pembelajaran. Menurut Sujana, komponen-komponen dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, tujuan, bahan, metode, serta alat penilaian. Komponen tersebut harus terpenuhi dalam belajar mengajar karena setiap komponen saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Yang ketiga adalah tentang fungsi penilaian. Penilaian adalah salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran, tidak kalah pentingnya dengan model atau metode pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan dari siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian hendaknya diarahkan kepada 4 hal berikut. Yang pertama adalah penelusuran atau keeping track, yaitu menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, pengecekan atau checking up, yaitu mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran. Yang ketiga adalah pencarian atau finding out, yaitu mencari hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah penyimpulan atau summing up, yaitu menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Purwanto mengelompokkan fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami dan melakukan
kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru terhadap siswa dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.